Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Waduh, sudah seperti ulama besar ya. Kalau gitu pembukaannya, cara intonasinya seperti itu sudah seperti ulama besar ya. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ya, walaupun nggak seperti ya, dekat-dekat dikit lah ya. Dekat-dekat dikit supaya bisa ketularan. Kan gitu. Ulama-ulama mereka tuh kan kalau kajian mesti membukanya itu dengan lisanul Arabian yang fasih ya, dengan intonasi yang tertata gitu. Kalau di sini kan gue seperti hantam kromo saja. Oke. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sebagaimana biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah terhadap channel ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan semoga juga Allah membalas sholawat itu dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always selalu anti skip, anti download, dan bila mana bisa silahkan meng-share kajian-kajian dari link dakwah ini ya, dan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya, dan juga matur nuwun ya kebaikan doanya, semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Oke, ini senja yang sejak pagi berbalut dengan nggak ada matahari ini dari pagi ya. Bahkan sempat hujan sedikit tadi. Kita lanjutkan kajian kita. Masih ada yang nggak percaya Paulus punya Injil. Ada yang nggak percaya Paulus punya Injil ini, ada yang nggak percaya. Nanti aku kasih tahu. Mungkin dulu nggak sempat sekolah Alkitab ya, atau sekolah Alkitab tapi sama dosennya dibodoh-bodohi gitu. Nah, di sini ngaji sama Gus Beti. Kita bisa diskusikan bareng dan kamu punya kebebasan untuk bertanya. Selama pertanyaan itu tentunya dalam aturan-aturan etika, insya Allah aku akan jawab tentunya semampuku ya. Jadi bagi dulu yang karena biaya, karena kesempatan, karena segala hal sehingga tidak bisa menempuh sekolah ya di Sekolah Tinggi Alkitab ya, kita bisa ngaji bareng di sini ya, supaya kamu percaya bahwa Paulus itu punya Injil gitu ya. Kita sekarang masuk seri yang ke-6. Ini terpending lagi ini. Nanti ini tamat baru masuk ke sini ya. Kita masuk seri yang ke-6. Ya. Aku singkat aja ya. Ada yang enggak percaya Paulus punya Injil. Nah, ini. Ya. Ada yang nggak percaya Paulus punya Injil, serinya yang ke-6. Kemarin kan yang ke-5. Oke, aku harus memberikan tanggapan terhadap saudara-saudara terkasihku, saudara-saudara Kristenku ya, atas komentarnya yang
masuk. Ini ada dua komentar yang perlu aku kasih tanggapan sebelum kita masuk ke sini nanti. Ya kalau misalkan waktunya cukup kita masuk ke sini, kalau enggak ya enggak. Nanti kalau sudah 30 kasih tahu ya. Nanti omnya protes nanti panjang-panjang. Oke. Aku kasih kesempatan pertama untuk Kang Mas DR ya. Kang Mas DR. Kapan ke Batu ini? Aku tunggu ya. Itu penyandang dananya sudah siap untuk urusan kafe dan segala macamnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau mau ketemu sama dosen I3 Institut Injil Indonesia yang mengatakan bahwa Injil itu jangan dikomparasi dengan Al-Quran tetapi dengan hadis ya. Aku tunggu. Kalau ada waktu monggo silakan, tapi kabari dulu ya biar bisa aku kondisikan. Itu kemudian bos kita dari Kleco ya. Yang siap menanggung biaya yang terkait dengan kafe perkafeannya. Nanti kita ngobrol di kafe ya. Aku tak jadi moderator aja nanti. Supaya kau puas lah ya. Sebetulnya sih dengan video itu kan nggak mungkin lah video itu aku rekayasa. Itu terlalu resiko. Aku bisa dituntut sama beliaunya kalau itu aku rekayasa. Seharusnya video itu sudah cukup untuk membuat kamu yakin. Tapi kalau belum mau ketemu orangnya nggak apa-apa. Aku pertemukan. Ya. Oke, Kang Mas DR. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih saudaraku Kristen Kang Mas DR yang telah dengan setianya memberikan apresiasinya ya. Sehingga menurutku sangat bagus ya, sehingga aku karena bagusnya itu tertarik untuk memberikan tanggapan gitu. Jadi kalau bagus tuh tertarik lah, kalau nggak bagus jangankan baca sampai habis, lihat sekilas saja males gitu ya. Namun demikian aku tidak menemukan tanggapan balik dari teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam tentang bahwa dahulu Injil itu disebut sebagai karangan. Ya. Karangan, kalau Matius ya Injil karangan Matius, Lukas Injil karangan Lukas, Markus Injil karangan Markus, Yohanes Injil karangan Yohanes gitu loh. Yang namanya karangan ya sampean tahu sendiri kan, masa harus aku jelaskan. Itu dulu begitu. LAI mencetaknya begitu. Aku sudah tunjukkan kemarin. Dan akhirnya sekarang karangannya itu dihilangkan, ya. Dan tidak ada tanggapan dari teman Islam maupun teman Kristen, berarti kalian sudah paham, ya. Ya memang begitu adanya. Faktanya dulu Injil itu disebut karangan. Oke. Untuk Kang Mas DR aku bacakan begini. Koreksi buat GM pada menit ke 21.20. Ini Kang Mas DR ini gaul juga ya. Aku nggak bisa bikin gitu 21.20 terus berwarna apa itu biru ya. Nanti kalau dicolek gini terus videonya langsung ke menit yang 21.20 itu ya. Aku nggak bisa ini. Aku lihat-lihat kau keren juga, lebih keren kau daripada aku masalah ginian. Oke, berarti ini maksudnya dari 21, 20 dan seterusnya. GM mengatakan Injil Yohanes itu ditulis 90 tahun setelah wafatnya Yesus. Tahun 90 Masehi dan 90 tahun setelah kematian Yesus itu beda waktunya, Gus, ya. Beda waktunya. Oke. Injil rata-rata ditulis 30 sampai 60 tahun setelah kematian Yesus. Berarti maksudnya saudara kita ini tidak sampai 90 tahun. Ya. Berikutnya, pertanyaan sederhana, apakah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 atau kemerdekaan Indonesia tahun 1945 generasi sekarang tidak mendapatkan informasi yang valid?
Bukti sejarah dan keterangan saksi mata masih bisa dikonfirmasi berapa puluh tahun kemudian. Logika yang logis dan masuk akal. Oke. Coba bercermin dengan pendapat Muslim sendiri yang mengatakan Al-Quran dikanonkan tahun 1924 di Kairo. Sampai-sampai beliau dalam orasinya takut mengkritik sejarah Al-Quran karena Muslim udah didoktrin bahwa Al-Quran yang sekarang adalah versi Utsman. Padahal dengan keilmuan sebagai seorang doktor arkeologi, beliau tentu memegang integritas dan kejujuran akademis dalam berpendapat. Aku dikasih link YouTube-nya itu, tapi mohon 1000 kali maaf, aku tidak pernah menonton YouTube, Mas ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat YouTube-nya ya silahkan, itu ada disertakan ya. Kalau aku enggak pernah sih. Aku nonton YouTube-ku sendiri aja itu kalau memang dirasa ada yang perlu aku koreksi atau apa gitu. Aku kalau nonton YouTube itu pasti musik. Karena kejenuhanku itu obatnya ya musik gitu loh ya. Aku nyetel musik, skala musik dangdut, koplo, rock, jazz, campur sari, tetek bengek semua aku suka ya. Oke, Kang Mas DR akan aku kasih jawaban. Koreksi buat JM pada menit 21.20 dan seterusnya. JM mengatakan Injil Yohanes ditulis 90 tahun setelah wafatnya Yesus. Ya, 90 tahun setelah wafatnya Yesus. Ya. Tahun 90 Masehi dan tahun 90 Masehi dan 90 tahun setelah kematian Yesus itu beda waktunya, Gus. Aku bilang sekarang tinggal bagaimana kita menentukan 1 Masehi itu kapan sih? Itu kan masih jadi pertentangan juga. 1 Masehi itu kapan? Tanggal 1 Masehi itu ngitungnya mulai kapan? Karena kalender juga itu sudah pernah kita bahas nggak salah. Dari Gregorian dan sebelum Gregorian itu sudah berubah untuk mengalami penyesuaian berkali-kali. Ya. Aku mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ditulis 90 tahun setelah wafatnya Yesus. Itu berdasarkan satu literasi yang sayangnya aku cari-cari nggak ketemu. Kalau ketemu aku tunjukkan. Ya. Nggak ketemu, aku cari di mana gitu ya. Kita kan berbicara atas dasar literasi, kita sama-sama nggak hadir di ruang dan waktu itu kan. Aku membaca literasi itu begitu, 90 tahun. Itu kan Injil yang termuda dari keempat Injil itu. Justru dulu aku itu kira yang Injil paling tua itu Matius, karena Matius di awal ditaruh kan di susunannya ini kan. Sebentar. Ini kan Matius kan paling awal nih. Maka dulu aku berprasangka Matius ini Injil yang paling awal ditulis. Ternyata enggak. Dalam suatu literasi ternyata Markus yang paling awal ditulis. Lebih dahulu Markus daripada Matius ya. Dan itu aku temukan dalam sebuah literasi. Tapi sayangnya aku mohon dipersori, aku sudah lama sih ya, aku enggak bisa menunjukkan literasinya. Begitu juga tentang yang 90 tahun setelah wafatnya Yesus ya. Karena kita harus tahu dalam Yesus keadaan hidup, masih sugeng, masih ada di dunia, Injil itu tidak tertuliskan. Ini gini ya, aku harus hati-hati kalau berkata Injil. Ini teman-teman Islam harus paham ya. Aku Injil berbicara dalam perspektif Kristen loh ya. Kapan nanti aku berbicara Injil dalam perspektif Islam? Nah, kamu harus tahu. Jadi ikuti narasi-narasi yang aku sampaikan. Karena beda. Namanya sama-sama Injil, tapi Injil yang dimaksud itu beda. Ya.
Kalau kita kan Injil itu ya seperti kitab-ulo yang lain, seperti Al-Quran, firman dari Allah, disampaikan lewat malaikat Jibril, diberikan kepada Kanjeng Nabi, dan dibukukan namanya Al-Quran. Begitu juga Injil itu firman dari Allah, diterima oleh Kanjeng Nabi Isa, dan dibukukan namanya Injil. Perspektif Islam kan begitu, tapi perspektif Kristen tidak begitu gitu loh ya. Jadi tolong dipahami. Sama kita nyebutnya Injil, tapi Injil yang kita maksud dengan Injil yang mereka maksud beda. Makanya dengan kebijakan Pak dosen dari I3 itu dikatakan Injil itu jangan disamakan, maksudnya Injil yang kanonik sekarang itu dengan Al-Quran, tapi dengan hadis, karena struktur sejarahnya juga seperti hadis gitu loh. Ya, ini aku jelaskan supaya tidak bingung nanti teman-teman Islam. Oke, jadi itu Kang Mas DR ya, aku jelaskan seperti itu. Dan aku tambahkan sekali lagi, sebetulnya 1 Masehi itu dimulai kapan? Supaya kita tahu tahun 90 Masehi dan tahun 90 tahun setelah kematian Yesus itu beda waktunya, Gus gitu. Itu kan masih debatable. Gitu loh. Debatable itu. Sekarang penentuan 1 Masehinya itu kapan? Kan itu juga kita kembali nanti ke tanggalan-tanggalan itu lagi ya. Oke. Tapi tidak apa-apa Mas, jenengan sampean Anda apalagi tetap mengatakan bahwa Injil rata-rata ditulis 30 sampai 60 tahun setelah kematian Yesus, tidak apa-apa ya. Ya mungkin literasi yang sampean terima seperti itu, sementara aku tidak begitu kan. Oke. Sekarang coba kita gali literasi yang lain ya. Ini justru beda lagi Mas. Lebih spektakuler ini ya. Lebih spektakuler. Ini bisa kita lihat di googling nih. Ya. Nah, aku bacakan lagi ya. Ini sepertinya tidak memihak ke aku dan tidak memihak ke engkau. Ini sumbernya lain lagi. Begini. Injil Yohanes adalah salah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Kitab yang termasuk dalam rangkaian Injil kanonik ini memiliki gaya dan struktur yang membuatnya unik. Sudah aku jelaskan berkali-kali ya. Jadi Injil Yohanes itu unik. Dan berbeda dengan ketiga Injil yang lainnya, maksudnya Markus, Matius, dan Lukas. Oke. Meskipun begitu, Injil ini tetap memuat wawasan peristiwa yang sama dengan ketiga Injil lainnya. Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yesus Kristus, Anak Allah. Tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiawian sekaligus keilahiannya. Nyanya maksudnya Yesus ya. Dengan tegas dan jelas selain Injil ini, maksudnya Injil Yohanes. Waktu penulisannya diperkirakan terjadi tahun 40 sampai 140 Masehi. Memang tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis Injil ini. Seperti yang aku bilang kemarin ya. Kan sudah aku bilang kemarin, apakah Injil itu ditulis oleh murid Yohanes, oleh murid Yesus? Ya belum tentu juga. Yang jelas Markus dan Lukas itu bukan murid Yesus. Ya, Matius dan Yohanes, ya ada namanya itu. Tapi apakah itu Matius murid Yesus? Seperti di Jawa ini nama Paijo itu banyak orang. Memang Paijo itu namanya orang Jawa. Paijo yang mana? Ya di Israel sana namanya Matius ya banyak orang itu namanya orang Israel. Yohanes juga kan begitu. Ya. Oke, ini dijelaskan. Memang tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis Injil ini. Jadi tidak jelas ya. Tetapi Yohanes anak Zebedius adalah orang yang diperkirakan menulisnya. Jadi kira-kira. Terus jangan dianggap itu murid Yohanes. Belum tentu, kira-kira kok. Gitu loh ya. Oke. Masalah tahun ya. Aku 90 Masehi, Kang Mas DR 30 sampai 60 tahun ya.
Sementara di sini dikatakan waktu penulisannya diperkirakan terjadi pada tahun 40 sampai 140 Masehi. Lihat Mas, ada 100 tahun rentangan waktunya. Nih Mas. Nih. Ya. Ini aku kembalikan supaya Mas tahu. Sudah normal. Nah, ini normalnya. Sampai bisa googling lah. Ya. Ada 100 tahun rentangan waktu karena dikatakan 40 sampai 140. Anda bisa bayangkan itu. Sejauh apa peristiwa 100 ya antara 100 rentangan waktu tahun itu bisa dia tulis, dan itu mesti bukan orang satu yang nulis. Masa si terlepas Yohanes siapa lah ya, masa umurnya sampai 100 tahun? Dan apakah 100 tahun tidak nulis terus? Jadi memang cerita tentang Injil ya begitu Mas. Kita tidak bisa mendapatkan suatu peristiwa yang akurat. Maka kalau di antara kita itu ada pertentangan, itu aku sangat bisa menerima gitu loh. Ya. Coba sampean lihat dari 40 sampai 140 kan ada 100 tahun rentangan waktu itu. Masa sih satu orang yang umurnya sampai 100 tahun, oke lah 100 tahun. Masa sih 100 tahun waktunya habis untuk nulis saja? Memangnya dari bayi dia langsung nulis gitu sampai umur 100 tercapai? Kan ya enggak, gitu loh. Kalau yang penulisnya itu siapa tidak jelas, itu tidak masuk dalam yang sedang kita diskusikan ya. Itu hanya menu sampingan, dan aku sudah sampaikan kemarin, memang penulis-penulis Injil ini tidak bisa dikatakan dengan tepat siapa yang menulisnya. Ya, sekalipun ada nama Yohanes dan Matius muncul. Dalam konteks ini Yohanes Zebedius itu hanya disangkakan. Ya karena dia ada nama Yohanes, ini ada nama Yohanes, ya wis lah digatukno gitu loh. Dicocokkan. Sementara apakah itu orangnya, ya orang weruh, nggak mesti juga gitu. Ya. Oke, aku sudah jawab Mas ya. Oke. Berikutnya. Pertanyaan sederhana, apakah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 atau kemerdekaan Indonesia tahun 1945 generasi sekarang ini tidak mendapat informasi yang valid? Bukti sejarah dan keterangan saksi mata masih bisa dikonfirmasi beberapa puluh tahun kemudian. Logika yang logis dan masuk akal. Oke, tak jawab lagi Mas. Tapi aku minum kopi dulu supaya lancar aku ngomong. Kalau tak kopi, tak lancar pula aku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, entah untuk yang keberapa kalinya aku katakan kepada semua viewer terkasihku, yang namanya sejarah itu tergantung oleh siapa dan untuk siapa dia ditulis. Gitu. Tetapi aku tetap mengatakan sejarah itu tetap diperlukan, tapi dia tidak seabsolut kitab suci. Kalau sejarahnya benar, kitab sucinya benar, ketemu itu. Tapi kalau kitab sucinya sudah diacak-acak, ini dia sulit untuk mengkontrol sejarah. Tapi kalau kitab sucinya masih terjamin, maka kalau kitab sucinya itu masih terjamin dan dia ketemu dengan sejarah yang benar, maka klik dia, sejalan. Gitu loh. Ada kalanya kitab sucinya itu valid, tapi sejarahnya sudah invalid, ya nggak ketemu dia. Berikutnya, kitab suci itu absolut selama dia terjaga, ya. Tetapi sejarah tidak. Maka sejarah dan kitab suci apabila ada dua informasi yang berbeda, yang dipegang harus kitab suci. Sejarah nggak bisa mengkontrol kitab suci. Fungsi sejarah itu hanya sebagai pendukung saja. Ya.
Namun demikian, berkali-kali aku katakan, tetap saja sejarah itu diperlukan. Karena kita tahu informasi masa lalu dari mana? Ya dari sejarah. Masalahnya kita harus hati-hati dan tahu, aku ulangi lagi, catat untuk kalian semua. Sejarah itu tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia menulis. Ya, nggak usah jauh-jauh. Pelajaran di sekolah anak-anak kita aja sekarang sejarahnya sudah berubah-ubah. Coba. Kemarin itu ada yang dihilangkan tentang apa itu, terus Menteri Kehakiman atau apa, Menkumham atau apa bilang, oh enggak itu maksudnya begini, begitu, begini itu, entahlah itu urusan mereka, enggak tahu aku. Yang jelas sejarah itu relatif mas, tergantung siapa dan untuk apa dia ditulis, gitu loh, ya paham di sini, itu dulu dipahami. Setelah itu aku mau cerita begini. Saat itu aku terus terang sempat terkesima juga. Jadi diwawancarai oleh salah satu TV swasta. Ya. TV swasta ya, TV M ya. TV swasta pada saat itu. Dan dihadirkan dua tokoh yang mengklaim sama-sama saksi pemberian surat ya super semar dari presiden yang lama Soekarno kepada presiden berikutnya Soeharto, ya, yang itu kan tidak langsung diberikan kepada Pak Harto, itu kan lewat siapa yang diutus itu ya, lupa aku, untuk mengambil super semar itu. Tapi itu bukan masalah, yang aku mau sampaikan tentang saksinya. Dua saksi ini masih hidup mas. Aku sampai gimana bisa begitu ya, gitu. Ditanya sama hostnya TV itu, yang satu mengatakan super semar itu keluar di mana Pak Karno dalam tekanan karena dia ditodong dengan pistol kepalanya begini. Jadi dikeluarkanlah super semar itu. Ya. Sementara yang satu lagi membantah. Oh tidak ditodong. Saya kan ada di sampingnya. Kalau ditodong kan saya tembak yang menodong Pak Karno. Mana yang mau benar? Sama-sama masih hidup saksinya. Ini kita merdeka berapa lama sih, Le? 100 tahun belum kan? Sudah berbeda ceritanya. Dan saksinya padahal masih hidup. Terus kita berbicara yang berabad-abad zaman perjanjian baru. Yang saksinya siapa? Anda dengar dari literasi, aku juga dengar dari literasi. Seakurat apa cerita itu? Orang yang kemarin, kan kalau kita bandingkan dengan cerita dalam teologi, sejarahnya kan tuh lebih berabad-abad yang lalu ke belakang. Ini yang kemarin, peristiwa super semar itu kalau dibandingkan menjadi kemarin, menjadi kalah jauh lamanya. Saksinya masih hidup pula. Sama-sama ditanyai, memberikan dua kesaksian yang berbeda. Itu ditanya di tempat yang sama loh. Nggak misalkan lewat video call yang satu di sana. Enggak. Itu di TV itu dihadirkan dalam satu ruang yang sama, dua orang yang mengklaim sebagai saksi, kesaksiannya berbeda. Gimana coba? Jadi jangan terlalu percaya sama sejarah. Ya. Tapi juga jangan ditolak, ya. Anda di sini mengabsolutkan sejarah, ya. Bukti sejarah dan keterangan saksi mata masih bisa dikonfirmasi beberapa puluh tahun kemudian. Ya memang bisa. Kalau yang seperti tadi gimana kasusnya? Dua-duanya masih hidup itu. Yang satu ngomong Bung Karno dalam todongan pistol, yang satu ngomong tidak benar Bung Karno dalam todongan pistol. Mana? Ya, jadi jangan mengabsolutkan sejarah, Mas. Ya. Contohnya gini lagi lah. Pegangsaan Timur itu rumahnya siapa itu? Tempat untuk proklamasi kita. Coba, sampai tahu dari mana? Anak-anak sekolah kita itu kalau tidak lihat dari sumber eksternal, cuman di sekolahan saja, dia nggak akan tahu
bahwa rumah di Pegangsaan Timur itu ya nomor berapa? 56 yang digunakan untuk mendeklarasikan proklamasi Indonesia itu rumahnya dari saudara kita yang keturunan Arab. Nggak tahu Mas, kalau hanya modal sekolahan aja. Kita tahu kan sekarang WA sudah ada, Facebook sudah ada, informasi terbuka kita tahu. Oh itu rumah itu dipinjamkan oleh keluarga siapa, aku lupa. Tolong dikoreksi kalau salah ya, apa keluarganya masih kakeknya si Baswedan Anis itu yang sekarang jadi gubernur, enggak tahu aku. Yang jelas itu rumah dipinjamkan ya merupakan milik dari saudara kita yang dari keturunan Arab. Kan nanti kita kan berdasarkan keturunan itu ada dua besar ini. Indonesia keturunan Arab, Indonesia keturunan Chinese. Nanti kita kapan-kapan di acara mampir ngopi bisa kita angkat apa bedanya perantau Cina dengan perantau Arab ini. Secara antropologis beda mereka. Tapi itu nantilah ya. Ada yang tidak terceritakan Mas. Itu rumah siapa itu? Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Kalau kita anak didik kita atau anak-anak sekolah kita tanya, dia nggak ngerti apa-apa. Karena nggak komplit diceritakan oleh buku sejarah. Karena apa? Ya nggak tahu. Kenapa itu dihilangkan? Ada kepentingan apa? Tujuannya apa? Kan kita tahu baru sekarang. Oh ternyata rumah itu dipinjamkan oleh saudara kita dari keturunan Arab. Baru sekarang kita tahu. Kalau modal informasi dari buku sejarah sekolah, sampai modar nggak tahu. Kan kita menjadi bertanya, why? Mengapa? Mengapa jejak itu dihilangkan? Dan Bung Karno saat itu dalam kondisi tidak fit, ada gangguan kesehatan. Siapa yang merawat? Ya saudara kita yang dari keturunan Arab itu. Dikasih madu, dikasih ramuan-ramuan, setelah sedikit enakan, ayo proklamasikan. Itu kan tidak ada dalam sejarah sekolahan. Jadi jenengan jangan mengabsolutkan sejarah. Tetapi jangan juga meninggalkan sejarah. Ya. Sudah aku jawab ya. Jadi pertanyaan sederhana, apakah peristiwa Sumpah Pemuda 1928 atau kemerdekaan 1945 generasi sekarang tidak mendapatkan informasi yang valid? Aku jawab tidak. Tidak valid. Contohnya yang tadi itu ada yang tertinggalkan tentang Pegangsaan Timur nomor 56 itu, tentang siapa yang merawat Bung Karno sehingga dia sehat, sehingga bisa mengucapkan proklamasi. Begitu juga Sumpah Pemuda. Siapa di balik-balik tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu? Ya kalau dari sekolahnya sejauh itu tidak menutup kemungkinan sama dengan peristiwa proklamasi. Ada hal-hal lain yang tidak tersampaikan ke kita. Baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Sama dengan penghilangan jejak. Rumah itu yang untuk memproklamasikan Indonesia merdeka itu rumahnya siapa? Kenapa itu dihilangkan? Bisa dengan sengaja dihilangkan, bisa tidak sengaja dihilangkan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, jangan terlalu percaya dengan sejarah, tetapi jangan juga meninggalkan sejarah. Maka apa? Daya kritis harus tetap diberikan, tidak bisa memberikan cek kosong kepada sejarah. Oke, ya. Berikutnya, coba bercermin dengan pendapat pakar Muslim sendiri yang mengatakan Al-Quran dikanonkan tahun 1924 di Kairo. Sampai-sampai beliau dalam orasinya takut mengkritik sejarah Al-Quran. Karena Muslim udah didoktrin bahwa Al-Quran yang sekarang adalah versi Utsman. Padahal dengan keilmuan sebagai seorang doktor arkeolog, beliau tentu memegang integritas dan kejujuran akademis dalam berpendapat. Aku jelaskan Mas ya, aku berprasangka dulu, kalau prasangkaku salah,
Tolong dimaafin dan silahkan dibenarkan di kolom komentar. Sepertinya jenengan menukil apa yang disampaikan oleh Moon Insiri. Sekarang dia sudah profesor, Mas. Tepatnya di buku ini. Ya, tepatnya di buku ini. Ya, tepatnya di buku ini. Kalau aku tidak salah loh ya, kalau melihat gelagatnya sepertinya jenengan itu menukil berdasarkan apa yang disampaikan Moon Insiri, ini dari Madura. Moon Insirinya sekarang ada di Amerika, di Universitas sebentar, universitas apa ini? Universitas of Notre Dame, Amerika Serikat, ya. Sepertinya jenengan menukil ini, ya. Dan narasinya persis yang disampaikan oleh si Moon Insiri. Dia sudah profesor, Mas, bukan doktor lagi. Dan dia bukan arkeolog loh, Mas. Makanya apakah jenengan salah kutip, apakah aku salah tebak orang? Kalau Moon Insiri itu bukan arkeolog. Ya, tapi di sini jenengan tulis arkeolog, nggak tahu lah ya. Tapi itu dugaanku, kalau misalkan nanti salah, ya tinggal dibenarkan saja. Jadi gini, Mas, ya. Kita bercermin itu juga bagus, tapi jangan menggunakan cermin yang salah. Ya. Nanti jadinya seperti lagu dangdut. Ya. Pecah 1000. Ya. Pecah 1000 nanti cerminnya, Mas. Ya. Cerminku jadi pecah 1000 ya. Bimbang ragu. Karena senja mulai. Aduh. Cerminku pecah 1000. Pecah 1000 gitu. Bercermin itu bagus, Mas, ya. Tapi hati-hati. Ya, harus cermin yang benar. Kalau cermin yang salah nanti cerminnya pecah 1000. Ketik di YouTube. Pecah 1000 koplo gitu. Nanti kan keluar. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti ini, apakah Moon In bisa kita jadikan untuk bercermin? Dari mana dia punya data 1924 baru di kanon? Seakurat apa dia? Ya, seakurat apa? Ya, kan dia bilang bahwa dalam kekuasaan dinasti Marwan, bahwa kata alif itu ditambahkan ke dalam Al-Quran bukan 100, 200, 2000 alif. Coba bayangkan. 2000 alif ditambahkan ke dalam Al-Quran. Katanya si Moon In. Gitu, Dos. Anda bisa bayangkan 2000 alif ditambahkan. Pendapat si Moon In itu pernah dinukil oleh teman pendetaku. Dia juga dosen di Salatiga sana. Terus aku tanya sama teman pendetaku itu. Coba sih kamu tanya sama si Moon In itu. Kalau memang ditambahkan 2000 alif, kenapa bismillah itu alifnya kok nggak ditambah? Akhirnya nggak bisa jawab dia. Ya, ini mungkin teman-teman Kristen nggak tahu, teman-teman Islam mungkin ada yang nggak tahu, tapi mungkin sebagian sudah tahu. Kalau pernah belajar sorob nahu, jangan nahu sorob ya, sorob nahu. Sorob itu kata, nahu itu kalimat. Jadi kata dulu baru kalimat, bukan kalimat dulu kata. Ya, ya ini kita juga melawan melawan mainstream. Mainstream ngomongnya sorob nahu. Bukan nahu sorob, yang benar itu sorob nahu. Bagi teman-teman Islam yang sudah pernah belajar sorob nahu itu tahulah bahwa bismillah itu dilihat dari sorob nahu itu salah. Salah. Karena dia tidak disertai alif.
Itu salah itu. Tapi kan kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak tunduk terhadap apapun, termasuk terhadap sorob nahu, tidak tunduk dia, nggak ada urusan. Karena sorob nahu itu tidak bisa untuk menekan Al-Quran ada dalam tekanan sorob nahu, tidak bisa. Karena apa? Sebelum ada sorob nahu, Al-Quran sudah ada. Jadi apa sorob nahu itu? Sebagai alat untuk membantu kita memahami Al-Quran. Bukan alat untuk menundukkan Al-Quran sehingga harus selaras dengan sorob nahu. Enggak. Gitu loh. Orang Al-Qurannya sudah ada, sorob nahunya baru kemudian dibikin sama pakar-pakar bahasa itu kok. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sorob nahu itu sebetulnya yang benar itu bismillah. Bukan bismillah. Bismillah. Jadi ada alif. Ya, sayang aku nggak bisa nuliskan, arubionku jelek ya. Ya kalau memang benar apa yang dikatakan oleh si Profesor Munin ini, aku mau tanya, kenapa kok Bismillah itu nggak ditambahin alif sekalian? Berarti kan nampak bohongnya. Atau dia salah membaca literatur. Karena apa? Dia juga bukan yang hidup di masa itu. Sama dengan aku dan kau. Tergantung literatur yang dibaca apa. Gitu loh. Mas, ya. Makanya, awas, hati-hati kalau bercermin. Nanti cerminku pecah 1000 nanti. Ya, enggak benar. Dan kita lihat kapan sebetulnya jadi mungkin ginilah ya. Mungkin aku juga tidak memberikan harga mati. Tahun 1924 itu ada pertemuan membicarakan Al-Quran. Boleh jadi begitu. Tetapi jangan dikatakan pertemuan itu mengkanonkan Al-Quran. Terus Al-Quran yang kita, si Mu'min kan bilang begitu. Al-Quran kita itu produk 1924. Kan jadi kacau kalau gitu pemahamannya. Karena apa? Kanon itu jauh hari sudah dikanonkan. Ya. Jadi boleh jadi memang tahun 1924 itu ada pertemuan di Kairo membicarakan tentang Al-Quran. Tetapi bukan pengkanonan Al-Quran. Ini juga profesor-profesor ini minta dikasih pencerahan juga ini supaya ngerti dia. Ya. Profesor doktor itu kan hanya bukti dia pernah sekolah di mana, ya di tempat dia mendapatkan gelar itu. Tapi bukti dia mesti pinter, ya belum tentu. Ya bisa pinter, bisa enggak. Jadi tenang saja, ya. Makanya aku ngomong, itu perlu dapat pencerahan masuk ke channel sini. Ya, oke. Sekarang kita lihat, sebentar, ya. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi kita by data. Ya, kapan sebetulnya Al-Quran itu dikanonkan? Supaya gini mas, nah ini supaya teman-teman Kristen yang belum bisa jadi manusia, yang masih anjing, bisa tahu. Karena aku nggak mungkin memberikan tanggapan kepada anjing kan. Aku akan memberi tanggapan kepada manusia. Ya, ini kalau misalkan Mas DR ini tidak santun, nggak mungkin aku kasih tanggapan. Kalau nggak aku kasih tanggapan, dia nggak ngerti kalau dia keliru. Karena dia mengambil cermin yang keliru. Siapa? Si Munin. Nggak benar. Tahun 1924. Kita lihat di sini. Ya. Nih mas, aslinya begini ya. Nih, bisa di googling ya. Terus ini aku gedein. Ini nggak aku rubah loh ya. Aku gedein gini. Udah gede tuh. Dah, terus tak cari kegedean. Tak cari supaya posisinya enak. Nah, itu Mas, yang paling atas. Ya. Di tahun berapa itu dikanonkan? 650 Masehi. Bukan 1924, Mas. Dan itu Saidun Utsman itu
650 Masehi. Nih, supaya clear ya. Ini tak kecilkan. Sudah normal tuh? Nah, ini. Hah? Belum normal. Ah, ini sampean bisa googling lah ya. Oke, Mas. Aku sudah beri tanggapan ya. Hati-hati kalau bercermin supaya tidak pecah 1000 ya. Kan alhamdulillah, haleluya, kan enak. Jenengan dapat penjelasan dari aku. Jenengan tidak keblangsak. Kalau misalkan jenengan nggak santun, aku nggak kasih tanggapan, jenengan juga rugi. Jenengan berpegang pada cermin yang salah, gitu loh. Tapi kalau yang mau tetap bisa dan dia orang aku juga nggak bayar di India, kalau masih tetap ada yang mau jadi anjing ya silakan saja. Dia keblangsak untuk apa aku meluruskan anjing, ya. Yang mau aku luruskan adalah manusia, gitu. Terus apa ini ya? Udah jelas ya kanon itu ya. Terus dengan bilang padahal dengan keilmuan sebagai seorang doktor arkeolog, beliau tentu memegang integritas dan kejujuran akademis dalam berpendapat. Iya, tapi kan belum tentu benar, Mas. Belum tentu benar dan aku bisa bantah kok nggak benar. Kalau memang 2000 alif ditambahkan, kenapa kok bismillah itu nggak ditambahkan? Karena nanti Mas ya, ini terlalu prinsipal ya. Kenapa sih bismillah itu tidak ada alifnya? Karena nanti jumlah alif itu harus terkunci, Mas. Itu nanti kita belajar secara khusus kunci 19. Makanya Al-Quran itu dia saling mengunci. Kenapa di surat At-Taubah tidak ada bismillahnya? Nanti bismillahnya itu ada di surat An-Naml. Jadi pas 114 jumlah bismillahnya sejumlah surat yang ada. Kalau nanti itu ditambah bismillah jadi double bismillah sehingga lebih 104. Itu aku ada bukunya tapi nggak tahu aku cari kemana. Itu matematika Al-Quran sehingga dia terkunci. Makanya Allah bilang kan, aku yang menurunkan dan aku yang menjaganya. Nggak bisa dimain-mainin, diutak-atik nggak bisa. Misalkan sampean Mas DR aku suruh bikin nulis surat cinta, ya. Tapi aku udah tentukan jumlah huruf A-nya itu harus 20. Bisa sampean? Kan ya enggak bisa. Nah, ini hurufnya aja sudah dijaga, dia tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu namanya nanti di perhitungan kunci 19 ya. Makanya ketika si Mun'in mengajukan Marwan, dia salah baca literatur gitu. Enggak seedah itu kok ada 2000 alif ditambahkan. Ya. Enggak segampang itu, Mas. Ya. Oke. Aku sudah jawab itu ya. Integritas kejujuran akademis dalam berpendapat oke lah ya. Tapi kan yang namanya doktor, ini sebetulnya bukan doktor, profesor sudah. Kalau benar si Mun'in loh ya. Tetap aja bisa salah. Lihat kajian di Mampir Ngombe ya. Bahwa kesalahan tidak beradab kalau membiarkan kesalahan yang tua gitu. Yang tua juga baik tua usia, tua dalam akademis itu tetap dikritisi tapi dengan solusi. Jangan karena dokter mesti benar. Kan aku sudah kasih contoh. Ketika orang bertanya kepada Aristoteles berapa jumlah kaki laba-laba. Dan ternyata Aristoteles salah. Yang membenarkan siapa? Anak kecil yang main laba-laba. Ya. Oke, cuman walaupun demikian memang gelar-gelar itu diperlukan sebagai karena parameternya nggak ada lain ya gelar itu untuk kita tahu oh dia pernah menempuh pendidikan di sini dan sampai strata ini gitu. Oke, itu untuk Mas DR semoga bisa dipahami ya dan aku kira sudah cukup menjelaskan. Sekarang aku akan berbagi ke Pak dosen kita dari Tanah Karo. Dosen bahasa Ibrani. Bahasa Yunani ya. Lae AG MTH, semoga sebentar lagi doktor ya. MTH-nya bisa berganti menjadi doktor. Ini masih master teologi.
Ini menarik, ini namanya mantik. Kalau kita di pondok pesantren namanya mantik lah. Ilmu gini ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu hampir sama dengan filsafat, tapi ya nggak sama-sama amat. Ilmu permainan kata, kalau kita tidak paham, kita bisa terjebak di dalamnya. Gitu. Dan laiku ini sudah terjebak di dalamnya, maka aku sebagai wujud kasih sayangku kepada saudaraku ini, aku akan entas engkau dari keterjebakan yang selama ini menjebak engkau. Ya mungkin dulu waktu kau kuliah di sekolah tinggi Alkitab, kau dijebak sama dosenmu. Jadi sekarang kau tetap aja terjebak dalam kerangka berpikir seperti ini. Dan karena aku sayang kau, aku akan tunjukkan sehingga kamu bisa keluar dari keterjebakan ini. Oke? Begini pertanyaannya. Gerah itu lampunya nggak ditambah, masih terang. Injil yang ditulis oleh 4 orang, apakah artinya ada 4 Injil? Analogi sederhana, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia yang kisah, ingat ada diksi kisah ya, kisah perjuangannya dikisahkan oleh 1 Peter Carey, yang kedua Serapik Giska, yang ketiga Dwi Latifatul Fajri, yang keempat A. Krishna Adi. Apakah itu berarti bahwa ada 4 Pangeran Diponegoro? Salam sehat selalu. Mantap ini. Ini sepertinya sudah ada yang memberikan jawaban. Aku belum sempat baca. Sugeng Siang Romo, ikut nimbrung Romo, hehe, menarik juga. Kalau aku boleh jawab, Injil memang 1, tapi yang nulis 4 orang. Begitu juga Pangeran Diponegoro, 1, tapi ditulis 4 orang. Ada yang disebut di atas. Artinya Mbak Rini setuju Injil bukan 4 tapi 1, walaupun ditulis oleh 4 orang. Salam sehat selalu Mbak. Injil leres, kalau itu pertanyaan Romo. Injil memang 1 yang diterima oleh Nabi Yesus. Tapi ingat tidak cuma 4 orang yang menulis Injil ya. Dia sebut Yakobus, Petrus dan lain-lain. Soalnya di menit 32:40 sepertinya ada kesan JM berpikir orang Kristen menganggap ada 4 Injil. Padahal kami mengakuinya hanya 1 Injil seperti perkataan Paulus. Itulah GM bikin deg-degan orang aja. Atau mungkin gini pemikiran GM, Injil memang 1 tapi setelah dikarang banyak orang itu tadi jadi banyak Injil. Kayak Injil Thomas, Injil Paulus, Injil Yudas dan lain-lain. Mungkin sekali Bopo coba kita dengerin lagi kajian selanjutnya. Nah ini bagus ini dialognya. Kalau dialog santun gini kan enak ya. Saling menghormati, yang muda menghormati yang tua. Romo itu panggilan kehormatan ya. Makanya di Katolik disebut Romo. Itu dalam antropologis Jawa itu panggilan kehormatan. Bagaimana soleha kita dari Demak telah memanggil secara santun Lae AG MTH Bapak dosen kita ini dengan sebutan Romo gitu. Oke. Kalau aku baca diskusi mereka berdua ini sama-sama terjebak ya. Soleha kita dari dari Demak juga terjebak ya. Terjebak karena dia tidak bisa mengklasifikasikan duduk permasalahannya. Dan sekarang perhatikan, aku coba mengklasifikasikan ya. Mana tadi tulisanku? Wah, ini tulisannya hilang. Coba tulisan Bapak di situ, di bawah kasur. Di bawah itu coba. Nah, itu Pak, sini. Ini banyak buku berserakan ya. Banyak buku berserakan. Karena layak kita mengambil Diponegoro, maka kita ambil dulu Diponegoro ya. Injil yang ditulis oleh 4 orang, apakah artinya ada 4 Injil? Ya. Analogi sederhana, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia yang kisah perjuangannya dikisahkan oleh A. Peter Carey, 2. Serapika Giska,
3. Dwi Lati Fatul Fajri. 4. A. Krisna Adi. Ya, Pangeran Diponegoro. Diksinya terplesetnya di sini, Pak dosen kita ini. Ya. Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Kisahnya ditulis oleh 4 orang. Kisah. Ya. Ditulis oleh 4 orang, ya. Lihat ini. Ini mantik namanya. Kalau nggak ngerti ya bisa kebelakang seperti ini. 1, ya, Peter Gray yang nulis. 2, Serapika Giska. Ya, aku singkat-singkat aja ya. 3, Dewi Lati Fatul Fajri, DLF. Ya. Yang keempat oleh A. Krisna Adi, AKD. D, ya. Oke. Diponegoro, ya. Dan kisah itu harus dibedakan, Pak dosen. Ini Diponegoro itu objeknya yang menjadi objek penulisan. Ya. Ini objeknya yang menjadi objek penulisan. Diponegoro itu bukan kisah. Ya. Diponegoro itu tidak sama dengan kisah Diponegoro. Yang ditulis itu kisah. Diponegoronya ya tetap satu, tapi kisah Diponegoro ditulis oleh orang 4 menjadi 4 kisah Diponegoro. 1 oleh Ni PC, 2 oleh SG, 3 oleh DLF, 4 oleh AKD. Diponegoronya tetap satu, tapi yang jadi duduk permasalahannya di sini bukan Diponegoronya, kisah, atau kalau kita bahasa sastranya autobiografinya itu ada 4, ditulis oleh masing-masing 4 penulis. Gitu loh. Diponegoronya ya tetap satu. Jelas? Ya, tetap satu. Jelas ya? Nah, di sini karena jenengan berhentinya di Injil. Injil itu apa? Di sini jenengan tidak menceritakan siapa objek yang diceritakan oleh Injil. Gitu loh. Maka gini dulu. Kalau aku berbicara terhadap teman-teman Kristenku, dia berbicara begini. Injil itu nggak usah aku tulis ya, karena nggak cukup tempatnya. Nanti kalau kita ada rezeki punya studio bisa gonta-ganti papan tulis, bisa aku tuliskan ya. Apa sih Injil itu? Maka teman Kristenku menjawab, Injil itu adalah sebuah kitab yang menceritakan kelahiran, kematian, kebangkitan. Ya, benar juga kalau kita lihat di situ di Injil ini, ya. Benar juga kita lihat. Injil itu apa sih? Sebuah catatan yang mengkisahkan kelahiran, kematian, kebangkitan. Biasanya begini, tiga problematika ini yang disampaikan. Kalau menurutku belum cukup, masih kurang 1. Kalau aku mengatakan apa sih Injil itu, lihat aja ya, mulai dari keturunan bla bla bla, proses kelahiran sampai nanti kematian, kebangkitan ya. Kebangkitan itu nanti juga itu sudah digabung jadi satu ya dengan berikutnya. Kalau aku tidak begitu ya. Jadi ya ada ballpoint deh.
Oh, ini ya. Jadi gini, Injil itu berkisah tentang sini aja ya, nampak ya? Kelahiran. Ya, kelahiran. Kehidupan. Ya. Kehidupan, baru kematian. Baru kebangkitan yang menjadi objek utama diskusi kita. Baru kedatangan kembali atau kedatangan kedua. Jadi sebetulnya yang oleh teman-teman Kristen dibicarakan 3 itu kurang lengkap. Kok menurutku Injil itu adalah kisah tentang 1, kelahiran, 2, kehidupannya bagaimana, 3, kematiannya bagaimana, 4, kebangkitannya bagaimana, 5, janji kedatangan yang keduanya bagaimana. Ini Injil. Isinya ini. Nih, ya. Jadi kalau kita baca Injil ya ini isinya. Ini Injil. Aduh. Tenang. Semoga ini ya. Ini Injil. Injil. Kisah tentang ini. Jelas lah. Injil itu kisah. Kisah tentang apa? Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kedatangan kembali. Kisah. Sama dengan ini, Diponegoro ya. Dan kisah itu harus dibedakan. Kisahnya ada 4 karena ditulis oleh 4 orang. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Injil itu sama dengan apa sih? Kisah. Kisah apa? Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, janji kedatangan kedua. Kelahiran siapa? Kehidupan siapa? Kematian siapa? Kebangkitan siapa? Kedatangan siapa? Itulah sosok yang bernama Yesus. Jelas di sini. Aku uraikan dulu ini. Aku minum kopi dulu, ya. Gatel. Ya. Perhatikan. Ini mungkin ini di kampus dulu Pak dosennya sama dosennya nggak diajari. Sekarang di sini kita belajar bareng. Supaya tidak tersesat dengan mantik. Ini namanya mantik seperti ini. Kalau di pondok pesantren dijelaskan namanya mantik. Bismillah. Aku senang, ini Gerah itu baru pulang. Dia sudah dapat guru Al-Quran. Siapa namanya, Le? Ustadz Zen. Belajarnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 2 siang sampai? Iya, kamu belajar yang baik supaya kamu ngerti Al-Quran. Ya. Iya, mungkin selama ini guru yang aku tawarkan dia kurang cocok, nggak tahu lah ya. Namanya anak muda, punya selera. Tapi setidaknya aku bahagia dia sudah dapat guru Al-Quran. Ya. Oke, aku ulangi. Jadi ini kisah kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kedatangan kembali. Kisahnya siapa? Kisahnya Yesus. Gitu loh Pak dosen. Maka sekarang kita tinggal mengkomparasi saja atau memasukkan. Diponegoro siapa? Yesusnya. Ini yang jenengan salah, jenengan cuma berhenti di Injilnya, sosok kisahnya. Yang dikisahkan tidak disampaikan. Ini siapa? Yesus. Dia punya kisah, Yesus itu punya kisah. Disebut apa? Injil. Ini kisah kan? Injil. Terus
apakah Yesus sama dengan Injil? Ya tidak. Apakah Diponegoro sama dengan kisah Diponegoro? Ya tidak. Ya. Oke, ya. Sudah ngerti di sini ya. Ini aku hapus ya. Sudah paham kan di sini? Ya. Sebetulnya Injil itu tidak hanya 4 kanonnya. Ada banyak, ada 17 atau 20 Injil ya. Tapi setelah lewat persidangan sehingga diputuskan 4 Injil yang diterima. Ya. Maka kita sebut di sini Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Perhatikan. Sekarang kita tahu ada berapa Injil? 4. Ada Injil karangan Matius, ada Injil karangan Markus, ada Injil karangan Lukas, ada Injil karangan Yohanes. Yang tetap satu itu Yesusnya. Diponegoronya tetap satu, kisahnya tergantung yang menulis. Kalau 4 ya 4 kisah atau autobiografi. Sama dengan Injilnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kok mau dikatakan Injil 1 bagaimana sih? Nantilah ya. Ini sepertinya kita tidak sempat. Ini sudah masuk berapa jam? Nanti kalau kita masuk ke sini ya, sudah jelas Paulus itu mengutuk Injil-Injil yang tidak sama dengan Injil yang dia ajarkan. Di sini. Ya. Nah, Pak dosennya itu terjebak di kata Injilnya saja. Dia tidak menghadirkan Injil itu, kisah itu, kisahnya siapa? Personal Yesus tidak ditampilkan. Sekarang sudah jelas dah, Yesusnya itu cuma satu, bukan Injilnya yang satu. Injilnya ya tergantung berapa yang di penulisnya. Ini kalau kita masukkan yang apokripa, ada Injil Thomas, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil sapa maneh kuwi. Mbuh, kamu googling aja, banyak itu Injil-Injil. Kita bicara yang terkanon. Berapa? 4. Kok dibilang 1 gimana sih? Udah berapa lama? 1 jam 7 menit. Jelas ya ini ya? Cukup jelas ya? Karena di sini Pak dosennya itu terjebak. Dia tidak menampilkan Yesusnya ini. Dia berhenti di Injil ini. Orang jelas yang menulis keempat kok. Berarti yang 4 kisah, Injil itu kan kisah. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, janji kedatangannya kembali. Atau kedatangan yang kedua. Itu kisah. Injil itu kisah Yesus. Yesusnya yang satu, kisahnya ya banyak. Sekarang kalau Injil cuma 1, ngapain di kanon, Pak? Coba. Oh, nggak diterima aja semua Injil. Injil Maria Magdalena, Injil Bartolomeus, Injil apa menegui yang paling ditolak oleh teman Kristen, Injil Barnabas, Injil banyak itu macamnya. Kenapa nggak diterima semua? Ini kan numerik, Pak. Kuantitatifnya jelas 1, 2, 3, 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya disebut kanon, ya itu terukur. Yang dimasuk kanon itu cuma 4 ini. Di luar ini enggak dimasukkan. Nah, terus bagaimana mau dibilang 1 orang nyatanya 4? Kalau memang dibilang 1, ya semua aja dimasuk. Nah, yang apokripa itu juga dimasukkan. Termasuk Injil Thomas yang lempung, tanah liat dipegang-pegang terus jadi burung itu masuk no. Kalau memang dianggap seperti itu. Adanya bapak-bapak gereja mengadakan kanonisasi karena Injil itu banyak, bukan cuma 1 gitu loh, Pak. Pak dosen terjebak di sini. Tidak dilanjutkan ke sini.
Sama tadi Pangeran Diponegoronya satu, kisah Pangeran Diponegoronya banyak, tergantung siapa yang menulis, berapa yang menulis. Yesusnya satu, Injilnya banyak, sebanyak berapa yang menulis. Gitu ya Pak ya. Aku kira cukup bisa dipahami. Coba aku cek dulu apakah sudah terjawab semua. Takutku ada yang tertinggal. Oh enggak, sudah terjawab semua ya. Dan insya Allah ya, besok pagi aku juga akan menjawab komentator dari Pak dosen kita yang sangat bagus tentang Galilea ya. Nantikan saja di sana ya. Dan semoga kajian-kajian ini bisa mencerdaskan kita semua ya. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara Kristenku yang telah mengajukan pertanyaan dengan santun. Dan aku berusaha menjawab tentunya sebisaku sejauh literasi yang aku miliki. Oh iya, kemarin ada teman Islam tanya, literaturnya apa Gus? Kristologi. Waduh, aku nggak bisa jawab Mas. Ini bukunya banyak berserakan, tetapi tidak hanya cukup buku. Aku bisa begini itu melalui proses. Ya, proses apa? Diawali dengan ikro. Kalau kamu tidak bukis atau tidak ikro, ya tidak bisa. Kalau soal literaturnya banyak, tapi itu bukan satu-satunya. Harus ada kemauan keras kita untuk ikro, membaca. Jadi ketika aku berdiskusi dengan teman-teman Kristenku, dia berbicara dalam konteks mana dan apa yang mau dia sampaikan, aku itu bisa membaca, bisa tahu karena ya sudah terholistik, tidak parsial lagi. Aku belajar Bible itu dulu 2 kali metodologinya. Metodologi pertama itu aku baca itu tematik, temanya apa gitu. Setelah aku rasakan, waduh, nggak ngerti aku, ya, nggak nguasai, bingung. Terus akhirnya aku baca dari awal sampai akhir. Ternyata metodologi itu yang paling pas. Sehingga kalau aku diskusi, oh ini berbicara dalam perspektif PB, BL. Oh dia bicara tentang ini, tentang itu. Aku bisa ngerti gitu. Jadi kalau jenengan tanya literaturnya apa saja ya banyak. Cuman itu tidak cukup. Harus jam terbang. Ya banyak berteman, banyak berdiskusi. Ya itu untuk teman Islamku nggak tahu di mana itu tempatnya ya. Nah, maksudku beradanya asalnya dari mana ya. Itu jawabanku untuk lae GM ya. Tapi gini lah apapun termasuk untuk Kang Mas DR tadi ya, apapun pendapat jenengan aku tetap apresiasi. Aku tetap hormati ya. Monggo silahkan saja, tidak ada masalah. Setidaknya aku telah menawarkan pemikiran khususnya ini supaya jenengan tidak terjebak dalam logika apalagi ya, kesalahan berpikir harus sudah jelaskan. Oke, itu dari aku ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf terlalu panjang 1 jam lebih ya. Nanti aku diprotes lagi. Tapi ya gimana, terpotong dan ini akhirnya tertunda lagi Galatianya ya. Kemarin masih di ayat pertamanya aja kita baca. Ya. Oke, itu dulu dari aku ya. Mohon ya dimaafkan lah ya kalau terlalu panjang 1 jam lebih sudah. Memang kan tidak semua saudara-saudara kita, PR kita itu mempunyai kemampuan yang sama ya. Artinya semakin panjang semakin banyak kuota yang dikeluarkan, artinya biaya semakin banyak gitu. Jadi harus kita maklumi. Tentunya bagi kalian-kalian yang secara ekonomi mapan ya nggak ada masalah mau seberapa panjang. Tapi kan kita tidak boleh begitu ya. Oke, semuanya aku apresiasi lah. Yang minta panjang ya kadang-kadang panjang, minta pendek kadang-kadang kita pendek. Oke, itu dulu. Anda setuju, like, Anda tidak setuju, dislike, dan silahkan tinggalkan tempat ini, cari channel lain yang itu sesuai dengan keinginan Anda. Untuk saudara-saudaraku, aku doakan semoga Gusti Allah Agung selalu memberikan berkah yang berlimpah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Pesan dari aku, jaga iman, jaga Islam, jaga Al-Quran, selalu bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bersama Allah, hingga nanti menutup mata. Dan jangan lupa hormati keimanan saudara kita yang lainnya sebagai pilihan yang memang bebas untuk memilih. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.